Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pemirsa, para penyuluh dimanapun berada, wabil khusus penyuluh agama Islam di Provinsi Kalimantan Selatan, juga sahabat-sahabat saya penyuluh agama lintas agama. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada saat ini telah berada pada kondisi di mana penyuluh agama di seluruh Nusantara sedang giat-giatnya melaksanakan tupoksi sesuai dengan target, sesuai dengan pangkat golongan masing-masing. Nah, tentu usaha yang dilakukan oleh kawan-kawan, apalagi kalau ditambah dengan dalam jiwanya itu ada pegiat dakwah, maka sesungguhnya penyuluh agama Islam itu adalah bagian dari dakwah. Bagaimana kita melaksanakan dakwah dengan sebaik-baiknya secara administratif, secara profesional. Nah, oleh karena itulah usaha yang dilakukan oleh kawan-kawan di berbagai macam penjuru di Nusantara ini, yang mereka ada statusnya penyuluh agama, dalam hal ini adalah penyuluh agama Islam, tentu kita harus memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, dukungan yang tidak boleh berhenti hanya pada posisi topoksi, tapi jauh betul lagi adalah bagaimana kita menghargai kesinambungan pengembangan profesi penyuluh pada saat ini dan pada hari-hari akan datang. Nah, oleh karena itulah Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun ini kembali melaksanakan penyuluh agama Islam awal tahun 2025, yang pada 2 tahun yang lewat juga sudah melaksanakan. Nah, setiap perhelatan atau event yang dilaksanakan pada awal ini selalu memiliki keunikan, tantangan, dan juga apresiasi yang begitu tinggi. Karena apa? Karena penyuluh agama Islam dan penyuluh lintas agama itu adalah ujung tombak. Mereka lah yang menjadi penterjemah bagaimana mengembangkan dakwah sesuai dengan di mana dia berada. Oleh karena itu, saya atas nama pribadi dan juga sebagai seorang penyuluh mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Panais, dan seluruh orang yang membidani, mendesain, melahirkan penyuluh agama awal ini sejak tahun 2023 sampai sekarang ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, oleh karena itu, Pai Award ini adalah bagian dari bagaimana Kementerian Agama menghargai kiprah kita yang real, faktual, dan nyata di lapangan. Maka bentuknya tentu berbagai macam. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya salah seorang dari orang yang pernah mendapatkan juara pertama Pai Award tahun 2023. Lalu itu saya mengambil kategori penegakan hukum. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 kawan-kawan lain yang juga mengikuti, khususnya Kalimantan Selatan, Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan bisa menghantarkan putra-putra terbaik untuk tingkat nasional. Nah, ini memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa mari kita ikuti Pai Award ini, dan mari kita gali potensi bakat minat kita sesuai dengan kategori yang dipilih oleh masing-masing kawan kita.
Nah, pada episode yang pertama ini kami ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, sekaligus juga kiat-kiat bagaimana kita menyiapkan tahap demi tahap sehingga proses itu bisa kita jalani di kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Sehingga kita punya semangat juang yang luar biasa untuk ikut Fai Awad ini. Nah, baik, pada episode yang pertama ini kami ingin sedikit berbagi pengalaman dan wawasan tentang apa itu Fai Awad. Bagaimana syarat-syaratnya, apa kata kategorinya, dan apa-apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dipenuhi dalam rangka kita mengikuti Fai Awad tahun 2025. Nah, mungkin kawan-kawan sudah mendapatkan surat edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor B140/DT Romawi 3.01.01/02 tahun 2005 tentang sosialisasi juklak penyuluh agama Islam awal tahun 2025. Nah, di sana sudah dijelaskan secara detail. Namun walaupun demikian, nah kita perlu juga memahami apa yang tertera pada juklak tersebut sehingga kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita angkat, apa yang kita pilih, apa yang akan kita persembahkan kepada masyarakat, ya lebih-lebih kepada Dewan Juri. Jadi masyarakat sebagai uji publik massal, tapi juga di hadapan Dewan Juri adalah uji publik ilmiah, alamiah. Sehingga ini akan menyatukan apa yang kita kerjakan di lapangan dengan apa yang kita sajikan di hadapan Dewan Juri. Baik, yang pertama adalah kita dulu harus memahami bahwa kapan waktu-waktu yang telah diberikan berdasarkan surat ini tersebut tentang kegiatan Fai Awad ini. Nah, di sini sudah dijelaskan yang pertama 24 Februari sampai dengan 24 Maret tahun 2024 itu namanya sosialisasi. Jadi penyebaran juklak tadi, kemudian berbagi informasi sampai nanti juklak ini sampai kepada kabupaten dan kecamatan, sehingga orang mengetahui, khususnya kawan-kawan yang akan mengikuti Fai Awad. Yang kedua adalah nanti pada tanggal 5 Mei sampai 19 Mei tahun 2025 itu akan dilakukan pendaftaran secara online. Jadi berkas-berkas yang nanti dipenuhi oleh kawan-kawan yang mengikuti Fai Awad itu harus terpenuhi dan mendaftarnya secara online. Ya, apa yang harus, misalnya kayak portofolio, kemudian lagi karya ilmiah, kemudian pembuatan video, nah kemudian lagi pembuatan PPT atau ya PowerPoint lah, dan kemudian persiapan presentasi atau uji mental. Ya, nah jadi itu nanti akan didaftarkan melalui online. Ya, paling tidak di situ ada 4 portofolio, KTI, video, dan PPT. Nah, kemudian tanggal 20 Mei sampai tanggal 3 Juni tahun 2025 akan dilaksanakan seleksi administratif. Seleksi administratif yang dinilai oleh tim, sehingga nanti akan menghasilkan orang-orang yang akan masuk nominasi untuk tahap selanjutnya. Nah, berikutnya lagi adalah 4 Juni sampai 11 Juni tahun 2025 adalah publikasi profil calon nominasi. Nah, ini bisa dilakukan nanti berbagai macam cara, ya. Bisa publikasi secara administratif atau pengiriman data, atau bisa juga publikasi uji publik secara nyata, ya, kepada komunitas tertentu misalnya, itu bisa. Ini pada tanggal 12 Juni sampai 21 Juni 2025 itu nanti penilaian tahap pertama, tanggal 1 Juli sampai 18 Juli tahun 2025 penilaian tahap yang kedua. Nah, tahap kedua ini adalah termasuk tahap akhir. Itulah nanti akan mengerucut
mengerucut, sehingga akan memunculkan perbedaan nilai, perbedaan ranking, dan pada akhirnya akan muncul nominasi secara berurutan. Nah, itu nanti sudah puncaknya. Dan pada tanggal bulan Juli tahun 2025, nanti mungkin tanggalnya akan ditentukan oleh tim pusat, itu ada penganugerahan. Nah, tahapan-tahapan ini harus dipahami oleh kawan-kawan yang nanti ikut sebagai peserta FI Award. Yang pertama. Yang kedua adalah yang menarik sekali berkenaan dengan pemilihan kategori. Nah, pada tahun 2023 itu kategori cuma 7. Dari peningkatan literasi Al-Quran, kemudian lagi pendampingan kelompok rentan, kemudian kesehatan masyarakat, kemudian lagi pembimbingan ekonomi umat, ya, atau pendampingan ekonomi umat atau pemberdayaan ekonomi umat, ya. Kemudian pendampingan hukum atau penegakan hukum. Kemudian lagi di sini pelestarian lingkungan, dan yang berikutnya adalah metode penyuluhan baru. Nah, ini adalah kategori tahun 2023. Pada tahun 2024 itu yang 7 tambah 1, yakni penguatan moderasi beragama. Dan pada tahun ini ada penambahan lagi, yakni anti korupsi. Jadi dari 9 itu, inilah nanti penganugerahan sesuai dengan kategori yang dipilih. Nah, itu kawan-kawan sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, penting bagi kita semua untuk memilih kategori itu sesuai dengan bakat, minat, binaan kita, dan juga hal-hal yang sangat penting pada saat nanti Bapak Ibu sebagai peserta untuk melakukan, terutama nanti hubungan dengan pembuatan karya tulis ilmiah. Nah, kawan-kawan sekalian yang berbahagia, nah berikutnya adalah kita harus tahu juga tentang komponen dan bobot penilaian. Nah, komponen dan bobot penilaian. Saya bacakan misalnya di sini ada nomor, komponen, aspek penilaian, indikator, garis miring poin, kemudian poinnya dan total poinnya. Nah, setiap komponen dan bobot penilaian ini sama-sama memiliki bobot nilai yang tidak boleh kita remehkan. Misalnya di sini penilaian tahap pertama adalah portofolio. Nah, itu 50%. Nah, jadi 50%. Apa yang aspek penilaiannya yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah kualifikasi dan tugas pokok. Misalnya kualifikasi akademik. Itu jenjang pendidikan yang Bapak Ibu sudah dapatkan legal, dan tentu saja sudah Bapak Ibu ada di tempat Ibu masing-masing, tempat Bapak masing-masing. Kemudian adalah frekuensi pembinaan. Nah, ini dibuat nanti. Jadi frekuensi pembinaan itu misalnya Ibu punya kelompok binaan berapa, kemudian setiap hari apa, kemudian juga apa namanya yang dibina atau kelompok binaan itu siapa-siapa, apakah laki-laki, perempuan, anak-anak atau gabungan, atau bisa juga binaan khusus, pakar rumah sakit atau kalapas dan sebagainya. Nah, setiap item itu nanti ada poin masing-masing. Nah, kalau kualifikasi akademik tadi itu 10 nilainya. Frekuensi binaan 20, jumlah binaan. Nah, jumlah binaan ini semakin banyak semakin baik, tetapi efektif. Jalan maksudnya. Bukan sekedar majelis taklimnya ada tapi tidak dibina. Jadi yang dibuat ini yang real. Kalau ya punya 4 ya 4. Ini jumlah nilainya, poinnya adalah 10. Kemudian laporan bukti bimbingan dan penyuluhan selama 2 tahun terakhir. Ya. Ini di sini nanti hubungan dengan administrasi perkantoran. Ya, apakah biasanya SKP ya. Kalau dulu namanya DP3. Nah, nilainya 10. Kemudian pengembangan profesi. Misalnya pendidikan dan pelatihan yang Bapak Ibu pernah ikuti. Ini poinnya 5.
Kemudian penilaian dari atasan dan pengawas, ini nilainya 5. Prestasi akademik, nah 5. Karya pengembangan profesi, nilainya 10. Nah, terus lagi pendukung profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, kemudian memiliki sertifikasi profesional, kemudian penghargaan dari berbagai lembaga, terus lagi publikasi profil dan tanggapan publik, publikasi profil penyuluh agama Islam, tanggapan publik testimoni. Nah, ini yang berkenaan dengan portofolio. Portofolio itu saya namakan my profile. Siapa saya, apa pekerjaan saya, bagaimana kegiatan, pendidikan, keorganisasian, penghargaan dan sebagainya, ya sekitar itulah. Tapi ingat, ini nanti menjadi data fisik yang harus Bapak Ibu siapkan, kemudian disusun sedemikian rupa, ya syukur-syukur lah kalau dijilid misalnya, tapi nanti ini dijadikan dalam satu file, nanti akan dikirim nanti. Nah itu, kemudian lagi tugas Ibu berikutnya adalah pembuatan video 30%. Baik, saya bacakan misalnya kesesuaian substansi dengan tema, bahasa dan gaya bahasa, memiliki alur cerita yang jelas, ya. Kemudian lagi originalitas dan autentitas, kemudian keunikan, human interest, ketepatan durasi video, ya, pengambilan angel moment, ya. Kemudian lagi, nah yang saya sebutkan barusan ini itu adalah aspek penilaian indikator yang berkenaan dengan pembuatan video. Video ini cuma harus durasinya 4 menit. Jadi pada awalnya Bapak Ibu silahkan membuat mungkin berapa lama, silahkanlah dulu lah. Tapi ingat nanti akan dikerucut, akan dikurangi menjadi 4 durasi saja atau 4 menit ya, 4 menit. Ya. Nah, pengalaman kami pada saat mengikuti 2023 tadi, saya awalnya membuat 1 jam. Kemudian berdasarkan aturan harus 4 menit. Nah, itu kita harus pandai-pandai mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dibuang, mana yang harus hal-hal yang kurang tepat, misalnya kurang relevan, nah itu akan kita kurangi. Memang luar biasa sekali ya, oleh karena itu maka pembuatan video ini memang memerlukan kesiapan yang juga tidak kalah dengan pembuatan yang berikutnya. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah secara garis besar itu isi, penyajian, dan referensi. Nah, saya lihat untuk 2023, 2024, dan 2025, kalau 2023 itu masih menggunakan versi akademik. Nah, versi akademik. Kemudian pada awal 2024 itu versi jurnal. Ya. Kemudian pada tahun 2025 ini kembali ke versi akademik, tetapi ditambah lagi beberapa item yang lebih spesifik. Nah, nanti Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah mendapatkan surat edaran ini atau juklaknya, itu nanti pada lampiran 2 Romawi atau halaman 11 Bapak Ibu akan melihat sistematika karya tulis ilmiah dari pertama sampai nomor 9 ya, dari halaman judul, abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran jika itu ada. Nah, ini berhubungan dengan karya tulis. Jadi karya tulis ini menurut saya seperti kita membuat rumah lah. Nah, dalam rumah itu ada kamar-kamar. Nah, kamarnya itu kamar pertama portofolio, kamar kedua adalah video, kamar ketiga adalah PPT. Nah, untuk menjelaskan tanahnya, rumahnya, isi kamarnya, keseluruhan itu, nah itu nanti disebut dengan presentasi atau uji publik. Nah, itu seperti itulah kira-kira supaya kita memahamkan, menyederhanakan supaya kita mudah memahami.
perjalanan sebuah fayawat. Kemudian tahap yang kedua adalah presentasi dan wawancara. Nah, ini merupakan puncak dari seluruh kegiatan fayawat ini. Disinilah kita akan dilihat. Kita dilihat bagaimana kita menjelaskan dengan sebaik-baiknya fakta, faktual, dan abitual kepada Dewan Juri khususnya, dan tentu juga pada kawan-kawan yang menyaksikan kita tampil pada waktu itu. Nah, oleh karena itu mari kita tahapan-tahapan ini kita lewati dengan apa? Dengan sabar, dengan tekun, dengan teliti, agar tahapan-tahapan ini bisa kita lalui. Dan ingat kawan-kawan sekalian bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Mari kita ikuti proses ini, ya. Kejuaraan siapa yang nanti sebagai apa dan sebagai itu sudah Allah takdirkan. Tapi tugas kita adalah kita berjuang untuk mengikuti fayawat dengan baik dan benar. Karena menurut saya fayawat ini salah satu cara supaya kita kembali mengevaluasi, membuat laporan, mengadministrasi, dan juga memberikan umpan balik kepada masyarakat khususnya tim Dewan Juri bahwa inilah yang kita lakukan selama ini. Jadi apa yang nanti Bapak Ibu ikuti sesuai dengan kategori masing-masing, maka saran kami dan dari kami khususnya, mari ikuti dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dengan proses yang baik, dan kita perjuangkan sesuatu yang baik. Nah, saya kira ini episode kita yang pertama yang berkenaan dengan apa itu fayawat, persyaratannya, komponennya, kemudian lagi bagaimana kita melewati tahap ini sehingga nanti Bapak Ibu akan melewati dengan baik, dengan nyaman, enjoy, dan tidak ada beban. Nah, pada episode berikutnya kita akan sambung nanti yang bersifat teknis. Misalnya bagaimana kita membuat karya tulis, portofolio, PPT, presentasi, uji publik. Kemudian pada pertemuan berikutnya nanti, mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan, kita akan sampaikan juga bagaimana kiat-kiat mengikuti fayawat. Saya kira itu, terima kasih yang bisa kami sampaikan. Selamat kawan-kawan yang tahun ini ikut mengikuti fayawat. Mudah-mudahan pian-pian semua berhasil mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita niatkan bahwa fayawat ini bagian dari dakwah. Kita buktikan kepada masyarakat bahwa kita bukan sekedar melaksanakan tupoksi, tapi kita sedang melaksanakan tugas dakwah. Dengan tugas dakwah kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dan kita juga ingin menjadi hamba yang dicintai Rasulullah SAW, karena kita menyampaikan nilai-nilai risalah Rasulullah SAW melalui fayawat yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.